Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ayah bunda, tuan puan abang kakak yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memanjatkan puji syukur kita kehadiran tumpuhan kasih yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita terkait dengan begitu banyak nikmat, kesehatan dan kehidupan yang masih Allah warnai dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga sampai saat ini kita masih bisa menghirup udara dengan izin dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan membuat kita semakin menjadi hamba yang hari ini amal kebaikannya akan jauh lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok akan jauh lebih baik daripada hari ini dan hari kemarin. Alhamdulillah, untuk kedua kalinya mari kita bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW atas perjuangan dedikasi daripada baginda Rasul Muhammad SAW sehingga kita bisa menikmati indahnya berislam. Ayah bunda, tuan puan abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, baru-baru ini kita digegerkan, ya, entah ini keputusannya sudah final apa belum, terkait dengan keputusan Presiden nomor 5 tahun 2024 yang berkaitan dengan proses daripada mengatur mengenai program distribusi alat kontrasepsi, ya, dan ini dikhususkan bagi remaja, ya, dengan alasan sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi angka kehamilan yang tidak diinginkan dan masalah kesehatan reproduksi dan lain sebagainya. Kaum muslimin muslimat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ayah bunda, tuan puang abang kakak yang berbahagia, kalau kita melihat terkait dengan berita-berita yang berkembang, maka kita sangat mempunyai keprihatinan yang luar biasa, ya, berkaitan dengan hal-hal yang memang bertabrakan dengan konsep ketentuan syariat ajaran agama kita. Maka di sini pentingnya pendidikan agama Islam bagi anak-anak kita yang tumbuh dari kecilnya menuju kepada dewasanya mereka, dan kemudian mereka bisa menjalani kehidupannya di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala dengan pergaulan itu mendapatkan batas oleh karena ada pendidikan agama pada diri mereka. Pertanyaannya adalah, kenapa kita perlu memberikan pendidikan agama Islam kepada anak-anak kita? Ya, karena kita ditabrakkan dengan kondisi yang baru saja kita dengarkan terkait dengan keputusan presiden tersebut. Ya, perlu kita pahami bahwa pendidikan bagi anak-anak Islam kita, ya, itu sangat penting, karena masa kanak-kanak adalah merupakan masa pembentukan karakter dan kepribadian serta jati diri daripada anak itu. Pada masa tersebut, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, anak-anak sangat mudah menerima dan meniru apa yang diajarkan oleh orang tua, bahkan guru mereka. Jadi copy paste-nya itu anak-anak sangat luar biasa. Artinya, ya, memang cepat, ya, menangkap kemudian mengakses informasi yang timbal balik dari siapa saja yang mereka lihat keadaan mereka itu. Maka hadirnya pendidikan Islam yang diberikan kepada anak-anak kita sejak dini adalah merupakan pola yang akan membantu anak-anak kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Tuhan mereka. Dengan konsep yang demikian itu, tentu mereka akan melangkah kepada pemahaman terkait dengan bagaimana akhlak yang mereka punya itu harus dibuat mulia. Kemudian
dengan kondisi yang demikian itu mereka mampu membedakan yang baik dan yang buruk sesuai dengan ajaran agama kita. Hal tersebut adalah merupakan perintah Allah, bukan hanya sekedar tawaran daripada kita, tetapi ini benar-benar syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ketegasan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun syadidun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah memberikan ketegasan kepada kita dengan menyampaikan, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya itu perlu kalian ketahui adalah manusia dan batu. Penjaganya itu terdapat malaikat-malaikat yang kasar, lagi keras, dan tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Dan mereka selalu senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat pada Quran surat At-Tahrim ayat ke-6. Perlu kita pahami bahwa ayat ini mengandung perintah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita, ya, termasuk di dalamnya anak-anak kita, dari api neraka dengan memberikan pendidikan agama yang baik. Tentunya dengan pendidikan agama yang baik itu agar mereka tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang nantinya mendatangkan dosa pada diri mereka. Rasul SAW memberikan peringatan kepada kita dalam sabdanya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Nabi memberikan ketegasan bahwa setiap anak yang terlahirkan di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala ini itu dalam kondisi fitrah. Artinya mereka dalam kondisi suci. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadis riwayat Muslim. Ini memberikan ketegasan kepada kita bahwa setiap anak yang lahir di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala itu tentu dalam keadaan suci. Dan pendidikan yang diberikan oleh orang tua, apalagi kita lihat keputusan presiden yang disampaikan baru-baru ini menggemparkan kita semua, tentu akan sangat berpengaruh atau bahkan mempengaruhi agama dan keyakinan anak-anak tersebut kelak di masa-masa mereka yang akan datang. Oleh karena itu, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, mari sekali lagi kita memberikan pendidikan agama yang benar sejak dini bagi anak-anak kita. Kemudian kewajiban bagi setiap dari orang tua muslim itu memang harus menjaga kualitas pendidikan agama anak-anaknya. Lalu apa keuntungan bagi mereka yang kita berikan kesempatan untuk belajar agama? Maksudnya anak-anak kita bekali mereka dengan pembelajaran agama. Maka yang pertama dijelaskan kepada kita bahwa keuntungan orang tua yang mengarahkan anaknya untuk belajar agama itu, maka pada jati diri anaknya itu terdapat pembentukan karakter yang baik. Kenapa? Karena ada pendidikan agama yang mereka ikuti, yang mereka pelajari, dapat membantu dan membentuk karakter anak tersebut, agar anak itu dia dalam dirinya ada sifat amanah, dalam dirinya ada sifat kejujuran, dalam dirinya ada sifat kesabaran, dalam dirinya ada sifat kedisiplinan yang merupakan pondasi akhlak yang mulia yang memang harus didapatkan oleh anak-anak kita. Lalu yang kedua, keuntungan bagi orang tua yang memasukkan anaknya untuk mendapatkan pendidikan agama, dalam hal ini di pondok pesantren,
maka pendidikan agama itu akan menanamkan keimanan yang kuat bagi anak-anak tersebut. Ya. Karena kita pahami bahwa dengan pendidikan agama, anak-anak memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulnya Muhammad SAW yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan mereka di alam permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, perlindungan dari pengaruh negatif. Jadi anak-anak itu kalau kita sudah berikan pendidikan agama ya kepada mereka, kemudian mereka mendapatkan pemahaman yang baik tentang halal dan haram, ya, tentang halal dan haram, sehingga mereka lebih mampu menghindarkan diri daripada pengaruh negatif. Dan tentu mereka juga mampu menghindarkan diri mereka daripada pergaulan lingkungan yang buruk, yang dampaknya akan mewarnai keburukan pada diri mereka. Jadi mereka sudah punya filter ketika ada background pendidikan agama pada diri mereka. Kemudian yang keempat, ya, pembangunan kesadaran sosial dan kepedulian. Jangan kita salah pahami bahwa belajar di pondok pesantren, belajar agama cuma hanya sekedar belajar-belajar yang saat sekarang ini berkembang di pemikiran masyarakat pada umumnya. Tetapi kondisi itu dapat membangun kesadaran sosial dan kepedulian anak-anak kepada sesama. Ya, karena anak-anak yang dididik dengan pendidikan agama itu cenderung memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap sesama, baik dalam bentuk sedekah, kemudian dalam bentuk tolong-menolong, maupun adab mereka ketika mereka kembali di masyarakat mereka, akhlak mereka ketika mereka berada di lingkungan masyarakat mereka. Ini akan terlihat perubahan yang signifikan dibandingkan dengan anak-anak yang tidak diberikan pendidikan agama, lantas mereka sekolah. Kita tidak menyalahkan sekolah-sekolah umum, tapi begitulah pergaulan yang mengakibatkan diri mereka, ya mohon maaf, masih SD, SMP, SMA sudah merokok, bahkan minum minuman khamar, lantas bergaul dengan lawan jenis yang mengakibatkan perzinaan yang sebenarnya tidak diperbolehkan dalam syariat ajaran agama kita. Ya, kemudian ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keuntungan berikutnya bagi mereka yang kita masukkan ke dalam pondok pesantren atau kita berikan pendidikan agama kepada anak-anak kita itu, maka mereka sudah punya kesiapan untuk menghadapi kehidupan di dunia dan di akhirat. Ya, tidak ada satupun anak yang kita miliki dia mau mendoakan diri kita dalam setiap 5 waktunya kecuali mereka yang diberikan pemahaman agama. Ya, padahal kalau kita meninggal dunia, kita membutuhkan doa dari anak-anak kita. Sebab Nabi SAW memberikan penjelasan kepada kita, apabila anak cucu Adam ini meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya. Hanya 3 amalan yang nanti mengalir pada alam kubur kita. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang saleh yang selalu senantiasa mendoakan orang tuanya. Maka pendidikan agama mempersiapkan anak-anak kita menghadapi kehidupan dunia dengan panduan agama ini, maka mereka akan berjalan pada posisi yang benar, serta akan selalu senantiasa mengingatkan mereka pentingnya akhirat sebagai tujuan utama mereka semasa mereka hidup di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak tertinggal adalah selalu senantiasa mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya telah meninggalkan dunia ini. Kemudian keuntungan berikutnya yang keenam adalah ketika seseorang menyerahkan anaknya untuk dididik agama, maka yang didapatkan adalah kebahagiaan keluarga yang harmonis pada lingkungan keluarganya. Sebab kenapa? Anak-anaknya yang mereka diarahkan untuk mengikuti pendidikan agama cenderung lebih taat dan hormat kepada kedua orang tuanya, sehingga menciptakan suasana keluarga yang harmonis dan penuh keberkahan. Kemudian yang ketujuh, ini adalah merupakan investasi pahala jahriyah buat kita. Sebab pendidikan agama yang kita berikan kepada anak-anak kita
akan diwarnai oleh diri mereka dengan amalan-amalan yang amalan-amalan itu akan mendatangkan pahala terus-menerus mengalir kepada diri kita sebagai orang tua mereka. Maka pendidikan agama yang kita selalu senantiasa gembar-gemborkan kepada anak-anak kita adalah merupakan sebuah keharusan yang harus selalu senantiasa kita tanamkan, kita lestarikan, dan kita sampaikan kepada anak-anak kita agar mereka mau dan terus berusaha untuk mempelajari agama yang mulia ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada pembahasan kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini dalam hal mendidik anak-anak kita dengan agama adalah kita perlu pahami bahwa pendidikan agama bagi anak-anak kita itu adalah merupakan pendidikan yang sangat penting, sebab dia merupakan landasan dasar untuk membentuk generasi yang bertakwa, untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia dan siap menghadapi tantangan kehidupan dengan nilai-nilai Islam yang kuat. Sebagai orang tua dan pendidik, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk memberikan pendidikan yang benar sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita dengan sabdanya, man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan pahamkan untuknya agama. Maka anak-anak kita, kalau kita ingin baik perjalanan kehidupannya, arahkan mereka untuk paham agama. Nabi pun menegaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa di antara kita yang ingin masuk surga dengan mudah, maka arahkan dirinya, arahkan anaknya untuk menuntut ilmu agama, karena dengan menuntut ilmu agama Allah akan memudahkan langkahnya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sendiri menyampaikan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Bahwa Allah akan mengangkat derajat dua kelompok manusia yang ada di permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mereka orang-orang yang memperkuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mereka yang menyediakan waktunya untuk menuntut ilmu agama. Sehingga ini perlu kita gembar-gemborkan dalam keluarga kita, kemudian masyarakat kita, agar pendidikan agama ini tidak terabaikan dan tidak dibiarkan begitu saja, untuk tidak dikeluti, untuk tidak dimasuki, yang dengan konsep ini sebenarnya adalah merupakan filter terbaik, ya, saringan terbaik bagi anak-anak kita untuk menjaga masa depan mereka, di mana dengan konsep pendidikan agama ini akan membentuk karakter akhlak yang mulia pada diri mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk mampu mengarahkan anak-anak kita taat dan patuh pada ajaran agama kita. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.